Perkenalkan, saya Samuel Sirait dari BPPK Kalimantan Barat. Di sini jabatan saya sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman hari pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mewujudkan Smart ASN pelayanan kepada masyarakat oleh BPPK Kalimantan Barat. Nah, untuk Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan dan Kalimantan Barat sendiri dibentuk guna kebutuhan pemerintah untuk mempercepat, memperluas, dan memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah Kalimantan Barat, terutama yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk visinya sendiri, yaitu mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif, berjati diri, dan berkelanjutan. Untuk misinya adalah menyediakan infrastruktur permukiman yang andal dan merata dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan berkelanjutan. Untuk struktur organisasinya sendiri yaitu terdiri dari kepala balai, kemudian ada Ketua Bagian Umum dan Tata Usaha, kemudian ada seksi pelaksana wilayah 1 dan seksi pelaksana wilayah 2. Untuk di seksi pelaksana wilayah 1 ada Satker Pelaksana wilayah 1. Di situ terdiri dari PPK BPP, PPK PKP, dan PPK Sanitasi 1. Untuk seksi pelaksana wilayah 2 terdiri dari Satker Pelaksanaan wilayah 2, yaitu terdiri dari PPK Air Minum dan PPK Sanitasi 2. Untuk peran pada unit kerja sendiri, penempatan saya saat ini adalah di PPK Sanitasi 2, di mana peran saya adalah sesuai dengan tugas, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi seperti spalde, persambahan, dan drainase lingkungan. Untuk tugas pokoknya yang pasti pertama perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pembinaan dan sosialisasi, dan terakhir adalah administrasi dan pelaporan. Untuk layanan yang diberikan sendiri adalah penyediaan infrastruktur sanitasi, ada IPAL komunal, kemudian TPS 3R, sistem drainase, dan lain-lain. Untuk bimbingan teknis dan sosialisasi, pengelolaan sanitasi bagi Pemda dan masyarakat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan program sanitasi. Untuk standar layanan yang harus dicapai adalah pertama, infrastruktur sanitasi memenuhi standar teknis, aman, sehat, dan berfungsi optimal. Selanjutnya, layanan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi Kementerian PU. Dan terakhir adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak. Untuk kontribusi terhadap tujuan instansi sendiri, yaitu yang pertama adalah mendukung visi Kementerian PU dan mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Untuk yang kedua yaitu menekan angka keawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sanitasi yang sehat. Dan terakhir adalah membantu pencapaian SDGs, terutama pada tujuan air bersih dan sanitasi layak, yaitu pada goals ke-6, yaitu Clean Water and Sanitation. Selanjutnya untuk penerapan ASN sendiri, yang pertama yang pastinya memanfaatkan aplikasi atau software desain teknik untuk merancang IPAL, TPA, dan infrastruktur terkait. Untuk aplikasi ini sangat penting untuk menunjang kinerja saya di kedepannya. Kemudian yang kedua adalah mengarsipkan dan membagikan dokumen teknis secara digital untuk efisiensi dan transparansi. Dan terakhir adalah menyampaikan laporan teknis tepat waktu, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk peningkatan dalam mendukung terwujudnya Smart ASN sendiri, yang pertama adalah pelatihan penggunaan software desain dan simulasi untuk simulasi air limbah. Yang kedua adalah yang paling saya rasakan adalah untuk pelatihan public speaking dan negosiasi teknis untuk menjelaskan proyek ke Pemda atau ke masyarakat. Selanjutnya, upaya sederhana untuk terwujudnya kinerja lebih baik yang pastinya yang pertama adalah mengoptimalkan pemanfaat aplikasi digital untuk monitoring pekerjaan proyek, dan yang selanjutnya pastinya untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi teknis dengan Pemda ataupun pengelolaan di lapangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.